Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samaratul Usni Zufia, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengekspresikan pementasan dari sebuah drama. Nah, jadi drama ini mengandung nilai-nilai. Di antaranya ada nilai kemanusiaan, ada nilai keagamaan, ada nilai sosial. Nah, naskah drama dapat kita kategorikan sebagai karangan prosa berbentuk narasi. Jadi dalam sebuah pementasan drama itu terdapat unsur-unsur yang mendukung sebuah pementasan. Nah, jadi adapun unsur-unsur dari pendukung dari sebuah drama itu, yang pertama itu ada tata rias. Nah, jadi tata rias ini dapat memberikan bantuan kepada pemain atau tokoh untuk membuat perubahan pada wajah si tokoh sesuai dengan karakter yang akan diperankannya. Nah, misalnya mengubah pemain yang masih muda atau yang masih remaja berubah menjadi seorang nenek-nenek apabila peranan atau tokohnya menjadi seorang nenek-nenek. Nah, yang kedua, unsur pendukung drama itu ada pakaian atau kostum. Nah, jadi pakaian atau kostum ini dapat mendukung pemain itu untuk memerankan karakternya yang diperankan agar peranan tersebut benar-benar terlihat nyata. Misalnya pemain itu menggunakan baju kotor atau compang-camping untuk memerankan tokoh dari seorang pengemis. Lalu ada selanjutnya itu ada tata panggung. Nah, jadi tata panggung ini merupakan gambar atau latar dari sebuah cerita yang ada di drama ini. Nah, misalnya terdapat ada kursi, ada meja, ada alat tulis. Di mana cerita yang dipentaskan dalam drama ini mempunyai latar tempat misalnya di sekolah atau tempat belajar. Nah, yang selanjutnya ada tata bunyi. Jadi tata bunyi itu membantu atau menggambarkan situasi yang terjadi dalam pementasan drama itu sendiri. Misalnya pada saat pementasan drama terdengar fluid kapal, berarti suasananya ada di pelabuhan atau tempat pelabuhan kapal. Selanjutnya ada hal yang terkait dengan pementasan drama itu kita dapat menilai apa saja yang dapat kita nilai. Itu ada 5. Yang pertama itu ada penjiwaan dari seorang pemain dalam memerankan karakter yang dimainkannya, atau seseorang itu menjiwai karakter yang diperankannya. Lalu yang kedua itu ada ekspresi yang digunakan pemain seperti gerak-gerik, mimik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada lafal yang digunakan pemain. Yang keempat ada intonasi yang digunakan pemain. Yang kelima ada volume suara yang digunakan pemain. Yang mana bahwasanya vokal dari seorang tokoh dari drama atau pementasan drama itu sendiri harus jelas. Lalu selanjutnya yaitu mengekspresikan perilaku dan dialog tokoh. Nah, jadi untuk dapat mengekspresikan watak tokoh yang diperankan, seorang aktor ini membutuhkan alat ekspresi, yang mana selain dialog atau alat ekspresi lainnya itu ada sebagai lafal, intonasi, ada sebuah nada atau tekanan, mimik, gerak-gerik. Nah, jadi yang pertama itu ada lafal. Nah, jadi lafai ini adalah cara mengucapkan bunyi bahasa, baik berupa kata, kelompok kata, maupun sebuah kalimat. Nah, jadi dalam dialog drama, lafal ini sangatlah penting peranannya, mulai dari lafal pemain drama dapat menyampaikan pesan dari kata yang diungkapkannya, dari kelompok kata atau kalimat yang diucapkan oleh si tokoh ini. Jadi untuk itu si tokoh atau pemain drama itu harus mampu menjaga pelafalannya agar tetap jelas dan benar, yang mana pengucapan bahasa yang tidak tepat akan menyulitkan para penonton untuk mengidentifikasi isi dialog atau jalan cerita watak tokoh yang diperankan oleh pemain tadi. Selanjutnya ada intonasi.
Nah, jadi intonasi ini seperti musik kalimat, yaitu ketepatan penyajian, tinggi rendahnya nada suara. Jadi intonasi ini dapat membantu mengungkapkan ekspresi wajah atau ekspresi kejiwaan. Jadi misalnya untuk mengekspresikan sedih, kita harus bisa dengan nada marah, dengan berteriak, atau mengeluarkan air mata, atau misalnya untuk mengekspresikan rindu, terharu, atau yang lainnya itu menggunakan nada yang rendah. Nah, selanjutnya itu ada nada atau tekanan. Jadi tidak jauh berbeda dengan intonasi tadi. Jadi nada atau tekanan ini juga dapat digunakan untuk mengekspresikan kejiwaan atau watak si tokoh dari pemain peran ini. Jadi penggunaannya itu dilakukan secara bersama-sama sebagai satu komposisi, yang mana nada atau tekanan ini adalah keras lemahnya pengucapan suatu kata atau kalimat. Nah, jadi pemberian teks yang dimaksudkan untuk mementingkan bagian yang diberi tekanan. Jadi hal ini merupakan cara penggunaan nada. Adapun cara penggunaan nada itu ada terbagi atas dua. Yang pertama itu ada tekanan keras, di mana tekanan keras ini diberikan pada bagian yang dipentingkan, yaitu dengan diucapkan lebih keras, diucapkan lebih tegas, dan jelas pengucapannya. Lalu selanjutnya ada tekanan lemah. Jadi dipentingkan pada bagian ini itu dengan pengucapan biasa atau lebih lemah, dan kecepatannya itu biasa, beda dengan tekanan keras tadi. Selanjutnya ada mimi atau gerak-gerik. Nah, jadi selain didukung oleh faktor kebahasaan dalam mengekspresikan watak tokoh dalam sebuah drama, juga didukung oleh faktor non kebahasaan, yang mana salah satunya itu adalah mimi. Nah, jadi mimi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada mimi, ada pantomim dan pantomimi. Jadi mimi itu sendiri seperti gerak-gerik wajah atau raut muka kita. Jadi sedangkan pantomim itu adalah gerak-gerik tubuh, dan pantomimi adalah gabungan dari mimi dan pantomim. Nah, jadi dimana hal tersebut ketiga hal tersebut itu menunjang keefektivitasan pengekspresian dari watak itu sendiri. Baiklah, itu penyampaian materi pada Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai mengekspresikan pementasan drama. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.